Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu-ibu jamaah para rawuh Masjid Al Barokah Nandan ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita mampu untuk bersama-sama sareng-sareng ngaji, ngaos, belajar thalabul ilmi di tempat yang penuh berkah ini, di taman-taman surga. Majelis ilmu ini kata Rasulullah SAW merupakan raudhun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Oke. Terus taman surga di dunia ini enten kali Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yakni majelis ilmu niki taman surga, yang kedua raudhahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raudhahnya Nabi itu ma baina qabri wa mimbari, antara kuburnya Nabi dengan mimbarnya Nabi. Ini. Kalau sekarang di Masjid Nabawi itu yang di pagar hijau nih kok, menawi pernah nilai tentang Masjid Nabawi, nah, itu raudhah yang di pagar hijau, bangunan dalam Masjid Nabawi sisih kiri. Ya. Kalau masuk sana sekarang berbayar Pak, harus pakai tasrih raudhah. Nah itu, ini adalah taman-taman surga. Maknanya apa? Maknanya di dalamnya ketika kita berdoa, insya Allah doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama rahimahullahu ta'ala, rahmatullah alaihim, para ulama mengatakan kalau seandainya seumur hidup, selama kita hidup di dunia ini tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengunjungi raudhahnya Nabi, tidak punya kesempatan untuk ziarah ke Masjid Nabawi, ke raudhahnya Nabi, maka wasiatipun para ulama Bapak Ibu sekalian, wasiatipun apa? Perbanyaklah mengunjungi majelis-majelis ilmu. Okay. Raudhatul Jannah yang majelis ilmu niki diperbanyak. Kalau kita tidak punya kesempatan, belum berkesempatan untuk umroh atau haji mengunjungi raudhahnya Nabi, maka diwasiatkan untuk banyak-banyak mengunjungi majelis ilmu. Harapannya apa? Harapannya dengan kita banyak mengunjungi majelis ilmu, mengunjungi taman surga yang ada di dunia, dimudahkan oleh Allah untuk nanti benar-benar memasuki taman surga yang sesungguhnya ketika di akhirat. Ini adalah harapan para ulama, wasiat para ulama, ya, agar kita banyak-banyak menghadiri majelis ilmu agar dimudahkan, ya, jalan kita menuju taman surga yang sesungguhnya di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW serta para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang saleh yang senantiasa istiqamah dalam sunnahnya hingga yaumul akhir nanti. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kula gantosi nafsir yang sekarang sedang ada acara di Boyolali, menginap di sana
Jadi niki wau siang mampir ke rumah saya untuk apa? Menggantikan. Terus niki wau kula keng Sragen, Pak. Keng Kali Jambi. Domisili kula Kali Jambi. Kula putrane nomor 3 sekarang domisili di Kali Jambi di Pondok Pesantren Takwin Ilmi. Kebetulan diamani mengurus pesantren di sana. Terus niki kula keng Kali Jambi, mboten keng bimbing nggih. Ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang mungkin perlu untuk menjadi renungan kita bersama, ya. Renungan terkait dengan satu keyakinan seorang muslim atau akidah seorang muslim, bahwasannya di antara akidah seorang muslim ini harus meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ini adalah Ar-Razik, yang memberikan rezeki, ya, yang memberikan rezeki kepada kita. Ini merupakan akidah kita atau keyakinan kita. Keyakinan seorang muslim harus meyakini bahwasannya yang memberikan rezeki, ya, yang mendatangkan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan. Tetapi pada kesempatan kali ini kita tidak akan berpanjang lebar terkait dengan keyakinan rezeki tersebut. Tapi kita akan sami-sami ngaos sareng-sareng babakan apa? Babakan hakikat dari rezeki tersebut. Rezeki yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya apa? Oke. Beserta kemudian sebab-sebab yang nanti mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hakikat rezeki Bapak Ibu sekalian, ada satu definisi menarik yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ar-rizqu ma yantafi'u bihil insan. Rizki niku adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia ini dinamakan rizki. Kabeh mawon. Jadi rizki tidak melulu soal uang, tidak melulu soal harta, tapi segala sesuatu yang bisa bermanfaat bagi manusia ini disebut dengan rizki. Nah, kemudian beliau menyebutkan bahwasannya rizki itu ada dua. Rizki ini kata ngendikanipun Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin itu enten kali ada dua macam. Macam yang pertama rizqun yaqumu bihil badan, rizki yang dibutuhkan badan, ya. Rizki yang dibutuhkan tubuh kita. Niki contohnya pun apa? Al-aklu, makan, wasyurbu, minum, kemudian apa? Wal libas, pakaian, dan kemudian maskan, tempat tinggal, sandang, pangan, papan, apa meleh, gizi yang dibutuhkan oleh jasad kita, tubuh kita. Ini merupakan macam rizki yang pertama. Kemudian yang kedua, macam rizki yang kedua adalah rizqun yaqumu bihiddin, rizki yang dibutuhkan oleh agama atau hati kita atau jiwa kita. Nek tadi tubuh ya, nek sekarang hati. Contoh ini pun apa? Wal ilmu wal iman, ilmu dan iman. Nah ini rizki yang dibutuhkan oleh hati kita. Dan terus rizki itu ketika melihat dua macam ini tidak melulu tentang makanan, tidak melulu tentang minuman, tidak melulu tentang harta atau uang. Tetapi kita hadir di majelis ilmu seperti malam hari ini merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih mboten, Pak? Rezeki mboten? Napa kok rezeki? Pertanyaannya kenapa Pak kita hadir di sini ini rezeki kenapa? Karena kehadiran kita di sini
atau ilmu yang insya Allah kita dapat pada momen-momen seperti ini yang kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh agama atau hati kita. Maka ini juga disebut rizki, ilmu, iman, kemudian apa lagi? Anak yang soleh, nah ini juga rizki. Anak yang soleh nyenengke hati tuh Pak, dia betul. Nah, ini juga merupakan rizki. Jadi tidak melulu sifatnya yang bisa kita pegang atau sifatnya yang material, betul. Tetapi juga sifatnya yang maknawi. Maknawi itu tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita rasakan. Nah, ini terkait dengan macam-macam rezeki. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita tahu macam-macam rezeki ini enten kata ada dua. Dan kemudian rezeki ini ternyata banyak sekali, tidak hanya harta saja atau uang saja. Maka kita harus tahu kemudian yang pertama adalah sebab-sebab yang mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah tahu nih, oh ternyata rezeki ini tidak hanya uang saja. Anak soleh, ilmu, iman, dan lain sebagainya rezeki. Terus bagaimana caranya untuk membuka pintu rezeki tersebut? Agar kita mendapatkan rezeki tadi, bagaimana caranya? Maka dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran kalau kita lihat dari surat Al-Baqarah sampai An-Nas, Al-Fatihah sampai An-Nas, di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setidaknya ada 8 pintu rezeki. Atau kita katakan 9. Ya, jumlahnya mungkin ya sekitaran itu. Bisa 6, bisa 7, atau bisa 9. Tapi ala kullin jumlahnya mungkin yang kita akan sebut ada 7. Ada 7 ayat yang mana di sana menunjukkan bahwasannya menunjukkan sebab-sebab dari rezeki. Dari 7 ayat ini Bapak Ibu sekalian, satu sebab didapat atau dibuka dengan bekerja, 6 sebab dibuka dengan ibadah. Terus rezeki dari 7 pintu rezeki, 1 pintu cara membukanya dengan usaha, 6 pintu dibukanya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau pengen harta yang lancar, kemudian anak yang soleh, kemudian ilmu dan lain sebagainya, itu tidak cukup dengan usaha saja Pak, tidak cukup dengan bekerja saja, karena bekerja atau usaha ini hanya membuka 1 dari sekian banyak pintu rezeki. Satu dari sekian banyak pintu rezeki. Kita pengen misalkan mencari nafkah, kok wah ini pas nih alamnya saat ini kan rodo pripun nggih angel apa-apa do muda nggih, barang keperluan kita sehari-hari itu mundak kabeh, dodolane nggih ngapunten radi seret. Mungkin alamnya sudah seperti ini, alamnya sudah agak angel. Maka kemudian yang kita pikirkan cara untuk mendapatkan rezeki yang lebih bukan kita nambah jam kerja kita Pak. Biasanya mangkat ning pasar jam 8, mulai jam 4 boten ditambah, boten jenengan bar subuh mangkat maghrib pulang boten. Tetapi apa? Dibuka pintu-pintu yang lain lagi. Dibuka pintu yang lain. Boten kemudian jenengan ning sawah misalkan jam 8 jam bersubuh biasanya teng saben jam 8 sudah selesai. Habis itu jenengan lanjutkan sampai jam 12 maculi apa sing iso dimaboten. Tapi buka pintu yang lain, buka rezeki tersebut lewat pintu yang lain. Boten fokus di 1 pintu saja. Nah, maka di sini ada setidaknya 6 sebab yang insya Allah akan sarang-sarang kula lan panjenengan sami ngaosaken. Pintu yang pertama Bapak Ibu sekalian, pintu selain usaha itu ada yang namanya pintu istighfar.
Istighfar. Ya, sebab pertama dari rezeki ini adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Enten dalilnya mboten, Pak? Enten. Ada beberapa ayat yang menunjukkan tentang istighfar adalah pintu dari rezeki. Tapi di sini kita sebutkan satu dalil dalam surat Nuh ayat 12 dan 13. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Syaratnya apa? Istighfar tenanan. Yang kedua, yakin bahwasannya dosa kita diampuni, istighfar kita diampuni. Jenengan istighfar tenanan ning ora yakin diampuni, nggih sama saja. Ampun kemudian mengharapkan rezeki. Jadi harus dua syarat ini harus dipenuhi. Istighfar yang tenanan, yang kedua apa? Yang kedua adalah kemudian kita yakin bahwasannya dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dua syarat ini sudah kita penuhi, apa yang didapat, apa yang Allah berikan kepada kita? Di ayat selanjutnya ayat 13, yursilis sama alaikum midrara. Diturunkan hujan, Pak. Hujan rezeki, Pak. Rezeki. Wa yumditkum bi amwalin. Yang kedua, dilapangkan hartanya. Wa banin. Napa? Diberikan anak-anak. Anak-anak. Boten anak satu. Banin ini jamak, kalimat jamak. Berarti anak-anak, tidak cuma satu. Wa yaj'al lakum, yang keempat, jannati wa yaj'al lakum anharo. Kebunnya disuburkan, air mata airnya ini selalu tidak kering, nggak kering. Mata airnya itu selalu ada airnya, nggak pernah kekeringan. Ini rezeki yang sebabnya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekawan, Pak, hujan. Napa? Harta. Napa boleh? Anak. Yang keempat, kebun kalian, sungai-sungai. Maksudnya mata airnya tidak pernah kering. Nah, ini rezeki dari istighfar. Masya Allah. Nek sawah ngapunten kok kekeringan atau kemudian belum dikaruniai anak, ada kesempitan harta. Niki, pintu yang pertama ini kita usahakan. Kenapa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah, okay, sekitar 2017, berarti sekitaran 8 tahun yang lalu. Saya sempat safari dakwah di salah satu pelosok Jawa, salah satu kabupaten terpencil, teman-teman. Itu 1 bulan full selama Ramadan nginep di satu masjid. Nah, di masjid ini enten donatur, ya, Pak. Enten donatur. Ada yang bayar listriknya, ngasih air minum jamaah dan lain sebagainya. Ada donaturnya. Saya dapat cerita sama jamaah tersebut. Buatan donaturnya yang cerita, jamaah tersebut cerita bahwasannya donatur ini dulu, Bapak Fulan ini dulunya memang wong sugih, tapi dulunya tidak pernah ke masjid, sugih ini orang yang masjid. Terus apa? Terus kemudian 9 hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah hidayah dari ngerokok ceramah, membuat maca buku atau bagaimana, dapat hidayah di usia itu membuka rezeki yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah al-infaq. Terkait infak fisabilillah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya setiap pagi ada 2 malaikat yang turun kepada seorang hamba. Setiap kita nih di bar subuh, Pak, niku mesti ada 2 malaikat yang turun. Setiap orang 2 malaikat, bukan 2 malaikat seluruh manusia, bukan.
Satu orang dikirim 2 malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak ganti yang lebih baik. Malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, sing medhit bangkrutno. Nah, ini donganipun malaikat yang kedua. Sing medhit napa dibangkrutke. Nah, ini hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Termaktub dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, hadisnya sahih. 2 malaikat turun setiap subuh. Ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita perhatikan yang dikirim Allah sinten? Yang dikirim Allah sinten, Pak? Malaikat. Malaikat itu maksum mboten? Maksum. Maksum niku tidak punya dosa nggih. Doanya terkabul mboten? Doanya terkabul mboten? Percaya nggih jenengan? Doa malaikat terkabul. Percaya mboten, Pak? Nah, ini kalau berdoa kepada panjenengan subuh-subuh infak, subuh-subuh dermawan, atau pagi hari kita memulai hari kita dengan infak, didoakan sama malaikat, berilah ganti atas apa yang diinfakkan. Percaya betul? Harus percaya. Ini yang mendoakan adalah para malaikat. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dengan mengirim 2 malaikat. Jadi ngapunten. Dan ini juga menjadi ajang muhasabah atau introspeksi kita. Nek misalkan kok rezekinya seret nggih ngapunten. Mungkin ketika kita pelit atau sudah berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun infak kok ya ora kober. Mungkin kita kena apa doanya malaikat yang satunya. Sing medhit bangkrutke. Ngapunten. Ini kan naudzubillah sangat mengerikan. Nanti didoakan sama malaikat menjadi pribadi atau menjadi hamba yang bangkrut, ini sangat mengerikan sekali. Maka di antara sunnah Bapak Ibu sekalian, di antara sunnah adalah sedekah subuh, sedekah ketika pagi, mengawali hari dengan sedekah. Sedekah itu tidak harus kemudian akeh-akeh boten. 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, semampu kita. Termasuk nafkah kita kepada istri, anak-anaknya, ngoni anak ini jangan kemudian kita jadikan beban, Pak, boten. Wah, lele jaluk sangu terus. Bu wingi tak kei 50.000 wis entek, boten. Justru nafkah kita kepada anak dan istri merupakan sedekah yang paling utama. Oke. Terus sedekah itu tidak melulu kemudian kita infak di masjid, kemudian ngasih makanan ke fakir miskin dan lain sebagainya, tidak. Infak kita, nafkah kita kepada keluarga kita, anak kita, istri kita, nah ini merupakan sedekah yang paling utama. Terus, nah ini perlu kita introspeksi lagi. Setidaknya yang pertama jangan pelit, tidak boleh pelit, tidak boleh menyimpan harta untuk kemudian dilumpuhke gen atau dipek dhewe. Yang kedua, istiqomah dalam infak meskipun itu nominalnya sedikit. Buat apa-apa, 1.000, 2.000 tidak apa-apa. Yang penting istiqomah. Istiqomah itu lebih baik daripada sekali tapi wis. Jadi kan sehari 2.000, sebulan kita Pak 60.000. Daripada setiap Jumat 5.000, sesasi ping 4 pinten 20.000. Yang penting sehari 2.000. Nah, seperti itu. Jadi intinya infak dalam hal ini adalah istiqomahnya kita dalam infak. Ini pintu yang kedua. Atau kemudian pintu yang ketiga, sebab yang ketiga adalah silaturahim. Silaturahim. Menyambung tali silaturahim. Ngapunten, Pak. Bujur ya. Pintu yang ketiga adalah silaturahim. Silaturahim ini Bapak Ibu sekalian harus kita pahami bahwasannya maksud atau makna dari silaturahim ini adalah menyambung rahim, menyambung rahim.
Jadi silaturahmi ini secara hakikat adalah kita menyambung hubungan dengan orang yang masih punya hubungan darah dengan kita. Orang tua kita, saudara kita, anak kita. Nah ini yang paling utama, Pak Lek kita yang masih ada hubungan darah. Kalau kepada orang-orang yang tidak punya hubungan darah, ini sebenarnya bukan disebut silaturahim. Tapi sudah terserap dalam bahasa Indonesia kan berkunjung itu nama Pak, silaturahim. Tapi secara hukum, secara maksud dalam ayat kalau kita baca Quran, baca hadis, maksud silaturahim ini adalah apa? Hubungan saudara, hubungan kerabat yang masih saudara. Ini yang harus kita pegang, nggak boleh lepas, nggak boleh kita putus, yang harus kita sambung. Kadang-kadang orang itu menyambung hubungan dengan kerabat jauh, teman-temannya, hubungannya bagus, muamalahnya bagus, sosialisasinya bagus, sosialnya bagus. Serawung karo tanggane, karo wong-wong sing adoh. Tapi sama orang tuanya tidak bagus. Sama saudaranya sendiri orang tahu ketemu. Diutangi ya, ngutang ya, ora diutangi misalkan. Nah ini adalah pemikiran yang keliru. Harusnya saudara-saudara ini yang diprioritaskan. Karena hakikat dari silaturahim ini adalah menyambung hubungan kepada saudara yang masih punya ikatan rahim atau saudara. Inilah yang kemudian membuka pintu rezeki tadi. Yang membuka pintu rezeki adalah menyambung hubungan dengan kerabat yang masih ada hubungan darah. Nah niki di antara pintu dari pintu-pintu rezeki. Dalilipun hadits dari Imam Bukhari dan Muslim. Haditsnya diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyub satolahu fi rizqihi, aw yunsha'alahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin pertama ajalnya ditangguhkan, umure dawa Pak, pengen umure dawa. Yang kedua, napa? Dilapangkan rezekinya, ayyub satolahu fi rizqi, rezekinya dilapangkan. Fal yasil rahimah, maka hendaknya menyambung tali silaturahim. Dan tali silaturahmi ini membukakan rezeki apa? Panjang umur dan juga lapang rezeki. Niki. Terus kalau pengen usianya panjang, maksud usia memanjang kapan yang ingin dipanjangkan usia? Ini para ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, umurnya jatah uripe niku dipanjangkan oleh Allah. Asli ini kok sudah tahun. Ada sekitar 70-80 karena banyak silaturahim. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, umurnya akan tepat. Jatah ya sewidak-sewidak. Tapi nopo? Berkahipun. Berkah. Ditambah keberkahan usianya. Aslinya ya jatahnya sewidak tahun. Tapi kemudian dirasa-rasake kaya 70 tahun, 80 tahun. Nah, seperti ini. Ini merupakan dampak atau fadilah dari silaturahim. Kemudian ancaman bagi orang yang qati'atur rahim, memutus tali silaturahim, itu ancamannya luar biasa. Bapak Ibu sekalian, dosa yang diperbuat oleh manusia itu semuanya Allah balas di akhir. Tapi ada itu anak-anak TPA ceritakan Alqomah itu sahabat yang durhaka sama Rasulullah sampai matinya hampir dibakar gara-gara tidak dapat ridhonya ibunya. Tahu sebabnya apa Pak? Mengakui bahwasannya Alqomah ini adalah pribadi yang soleh. Para sahabat mengatakan Alqomah ini rajin sedekah, rajin ibadah. Tapi kenapa kok sakaratul mautnya dipersulit oleh Allah? Karena apa? Karena ibunya sakit hati. Tidak pernah durhaka sama ibunya, tidak pernah menyakiti ibunya. Cuma apa? Buat ibunya sakit hati.
Karena Alqamah ini pernah suatu ketika lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya. Dhisikne bojone katimbang ibunya. Padahal seorang laki-laki yang pertama baktinya kepada ibunya. Kalau perempuan bakti pertama kepada suami, baru kepada orang tua. Kalau laki-laki yang pertama tetap kepada ibunya. Lah niki Alqamah mendahulukan istrinya daripada ibunya. Yang mendahulukan istri saja meninggalnya ngapunten sampai sulit diambil ruhnya, sakaratul mautnya itu sangat kesulitan, hampir-hampir dibakar oleh Rasulullah SAW. Apalagi orang yang kemudian ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati ibu kita. Nah, maka ini adalah satu hal yang perlu kita renungi kembali. Meskipun ngapunten, sampun sepuh. Ngapunten, kadang kalau sudah sepuh gitu kadang merasa serang duwe bapak ibu ora boten. Seorang anak cukup dikatakan durhaka kepada orang tua ketika nopo? Ketika tidak mau mendoakan. Orang tua sudah meninggal, anaknya tidak mau mendoakan, ini cukup dikatakan anak tersebut durhaka. Terus ketika orang tua kita sudah meninggal, apakah ada peluang kita durhaka? Masih. Ketika kita enggan untuk mendoakan orang tua. Kemudian kalau kita orang tua masih hidup tidak berbakti, sudah meninggal tambah tidak berbakti. Nah, azab yang seperti apa yang kita tunggu? Apa enggak takut ngoten ya, Pak? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi menyebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi bahwasannya di antara bentuk bakti yang paling utama itu adalah berdoa kepada orang tua setelah orang tua meninggal. Terus kalau jenengan sama sepuh-sepuh kita sudah punya orang, sudah berkeluarga, sudah punya anak, pengen anak kita nanti berbakti, kemudian orang tua kita sudah meninggal, pengen berbakti, ini bakti yang paling utama adalah doa kepada orang tua. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, kaifa u'adzibu 'abdi tahta tsara wa waladuhu yad'u fawqa tsara. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menghukum, mengadab hamba yang sudah mati di dalam tanah sedangkan anaknya berdoa di atas tanah. Jadi selama anak-anak kita masih berdoa kepada kita di atas muka bumi, masih hidup mendoakan kita, maka insya Allah Allah tidak mungkin mengadab kita. Nah, ini. Dan ini bentuk bakti yang paling utama. Bentuk bakti yang paling utama. Kita doakan orang tua kita agar apa? Agar terhindar dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Birrukum aba'akum tubirrukum abna'akum. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika napa? Kalau kalian ingin anak-anak kalian berbakti kepada kalian, maka baktilah kepada orang tua kalian. Sebagaimana bakti kita kepada orang tua kita, seperti itu nanti bakti yang kita dapat dari anak-anak kita. Nek kita ngapunten, orang tua masih hidup tidak bakti, sudah meninggal tidak bakti, ya sudah, anak kita nanti sama saja seperti kita. Tapi kalau kita cicil dari sekarang, mungkin dulu kita tidak paham agama, ngoten nggih Pak. Sekarang mau bakti orang tua sudah meninggal, kepengen dapat baktinya anak, ya mulai sekarang kita perbanyak doa untuk orang tua kita, agar kemudian ketika kita sudah meninggal, anak-anak kita juga berdoa untuk kita. Ini pintu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah pintu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, napa Pak? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang pertama, pintu takwa itu membuka pintu rezeki, satu solusi dari segala macam permasalahan hidup.
Ini yang pertama. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita bertakwa kepada Allah, bertakwa niku artinya imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahihi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Boten maksiat, kemudian melakukan kewajiban-kewajiban, ini takwa. Maka rezeki yang kita dapat dijauhkan dari permasalahan hidup. Nek dapat masalah, insya Allah ada solusinya, ada jalan keluarnya. Ada kesulitan, dikasih Allah Subhanahu wa taala jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan juga diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ini kenapa, Pak? Misalkan tidak punya uang, tidak punya beras. Nah ini, wah, di rumah sudah kelaparan mungkin ya. Tiba-tiba apa? Tonggone ngirimi ingkung. Nah ini rezeki toh. Dikirimi ingkung berkat tonggone. Bansos iki Pak nggih. Bansos. Ini biar rezeki. Bansos misalnya tidak punya uang, kemudian kita takwa kepada Allah, sholat ya tenanan, ora kemudian gresula, ridho terhadap apa yang Allah berikan, dapat bansos misalnya, dapat berkat dari tetangga dan lain sebagainya. Ini merupakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dapat pekerjaan, nah ini juga rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang selanjutnya adalah al-hifadhu ala shalah, menjaga sholat. Ada pintu rezeki yang dibuka dengan menjaga sholat. Okay. Dalilipun dalam surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Maka perintahkanlah kepada keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabar. Sholat kalian apa? Sabar. Syaratipun ora boten kok sholat tok, tapi nopo kalian sabar. Dapat musibah sabar. Dapat kemudian kesempitan rezeki, misalkan kesempitan harta, sabar dulu. Sholat lan sabar. Boten sholat terus gresula, ya ampun. Padha wae, Pak. Salate buka pintu rezeki, gresulane nutup pintu rezeki, nggih mboten? Enggak bisa. Salat kalian sabar. Baru kemudian nahnu narzuqukum. Kalau sudah salat kemudian sabar, baru kemudian dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masalah ini ada satu kisah menarik dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar niku Bapak Ibu sekalian, sebelum subuh biasanya ke rumah istrinya dan ke rumah anak-anaknya sebelum subuh jam 3 atau sepertiga malam, dodoki, bangunkan sholat malam. Bangunkannya Umar boten seperti kita le tangi le nduk tangi sholat, boten. Umar nek bangunkan pripun? Didalili, Pak. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Ini dibacakan ayat. Dibacakan ayat, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perhatikanlah, perintahkanlah kepada keluargamu untuk sholat dan bersabar. Nah ini Umar. Dan terus kita sebagai kepala keluarga atau ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga yang kemudian punya anak, kita ajarkan, kita ajak. Kalau ibunya bangun duluan, nggih, bangunkan bapaknya. Kalau bapaknya bangun duluan, nggih, bangunkan ibunya. Dalam satu rumah ini harus kerjasama dalam ketaatan kepada Allah, kerjasama dalam sholat, kerjasama dalam sabar. Sudah sholat kemudian bapaknya mungkin kok rodok ngresula wis gaweane angel, duwite ra enek. Nggih ibuke sing ngeneng-ngeneng. Pak, sabar sik, Pak, sabar. Insyaallah besok dapat rezeki. Nah ibuke malah nambah-nambah, "Oh, lho Pak, kurang serius lekmu kerja." Nah, malah disengeni lah pripun? Akhirnya apa? Ya, rezeki itu tidak segera datang. Justru kemudian malah mendapatkan masalah apa? Masalah cekcok rumah tangga, gitu Pak. Nah, niki. Nek suaminya pulang belum dapat rezeki, nggih ibuke sing sabar. Dinasehati, dineng-neng nggih mboten napa-napa, Pak. Tak utang-utang nggih sik ya ora apa-apa. Nah, mboten kok kemudian malah disengeni. Ya, sengeni malah nambah-nambah masalah. Ini termasuk pintu rezeki yang selanjutnya. Dan kemudian
Yang selanjutnya kita tutup dengan ini adalah pintu rezeki berupa doa. Doa, Pak. Doa kalian Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u wal ibadah. Doa niku ibadah. Doa niku manfaatipun dua. Yang pertama kita menjadikan kita dekat kepada Allah, yang kedua terhitung ibadah. Ketika kita berdoa niki, mboten kok ndak dapat apa-apa. Kalau doa kita tidak dikabulkan, minimal nopo niki ibadah, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa niku napa? Saripatinipun ibadah. Saripatine ibadah niku nggih doa. Nah niki. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hamba yang bertanya-tanya, ini Allah tuh mana toh, kok randang-dang ngei rezeki ndak ngei dan lain sebagainya, maka sesungguhnya Allah itu dekat kepada hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Allah itu akan menjawab panggilan atau mengabulkan doa bagi siapa saja yang meminta. Syaratnya pun apa? Minta. Jenengan ki pengen tok ning mboten gelem minta kita nih gitu. Pengennya akeh, pengen mobil, pengen omah, pengen duit, pengen kabeh dipengeni Pak. Ning ndak mau minta, ndak mau doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin Allah akan menurunkan itu semua, mengabulkan permintaan kita? Lah wong jaluke wegah kok. Isinan. Nggih. Kalau sama manusia tidak apa-apa isinan, perkewan buat nama-nama. Lah ini kalian Allah. Bahkan Allah ini senang ketika hambanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya pun apa? Syaratnya pun pertama doa minta, kudu gelem jaluk. Yang kedua apa? Beriman. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Kalau ada yang tanya loh, Ustaz, pripun wis puluhan tahun donga ora dikabul-kabulke pripun wis? Ngasih males sing ku doa. Nah, pripun iki Pak? Jawabe. Ya satu kembali tadi, doa niku ibadah. Kalau tidak dikabulkan paling tidak itu ibadah yang akan mendapatkan pahala. Kemudian terkait doa, cara Allah mengabulkan doa ini dengan banyak cara, Pak. Yang pertama dikabulkan sebagaimana yang kita minta. Ini pertama. Minta mobil kayak mobil. Yang kedua minta mobil kayak kesehatan. Jadi memberikan sesuatu yang lebih kita butuhkan. Kita pengennya mobil misalkan, pengennya duit, tapi aslinya kita butuh sehat. Nah ini juga merupakan bentuk Allah mengabulkan doa. Yang ketiga nopo? Dihindarkan dari mara bahaya. Asline apunten kena musibah, tabrakan. Tapi karena kemudian keluar dari rumah, naik motor berdoa, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa sebelum naik kendaraan, di kendaraan juga banyak berdoa, banyak diistighfar. Aslinya takdirnya tabrakan, Pak. Tapi karena doa dihindarkan dari mara bahaya. Ini juga bentuk Allah mengabulkan doa. Dan yang selanjutnya apa? Doa tadi jadi simpenan pahala di akhirat. Dan terus ketika doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, belum dikabulkan Allah, jangan berkecil hati. Pasti dikabulkan, pasti dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Ini janjinya Allah. Nggih. Ud'uni, doalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Ini janji Allah. Janji Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mungkin menyalahi janji. Tetapi bentuk mengabulkannya doa, nah ini benten-benten yang harus kita pahami. Dan doa Bapak Ibu sekalian, doa ini mampu untuk mengabulkan permintaan yang bahkan mustahil sekalipun. Permintaan mustahil ini dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dicontohkan oleh para anbiya, para nabi, tidak cuma satu nabi. Hampir semua nabi punya doa yang dikabulkan Allah secara mustahil. Permintaan mustahil kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh satu, Pak. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini kisahnya banyak
Sebutkan dalam Quran, surat Ali Imran ada, surat Maryam ada, dan lain sebagainya. Dalam surat Maryam disebutkan, atau dalam surat Ali Imran dan surat Maryam, Nabi Zakaria ini apa disebutkan? Wa inni hiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira. Wa qad balagtu minal kibari itiya. Jadi Nabi Zakaria ini sampai tua belum punya anak. Diriwayatkan usianya sampai 90-an tahun, Pak. Belum punya anak. Nabi Zakaria. Istrinya mandul. Sudah tua, 60-an tahun, 70-an tahun mandul. Nabi Zakarianya sudah tua, istrinya sudah tua, sudah menopause, mandul. Nah, ini masuk akal mboten? Nenek-nenek usia 70 tahun divonis mandul bisa hamil. Ini masuk akal mboten? Ini kalau pikirannya manusia mustahil, gimana Pak? Tidak mungkin, mustahil. Kakek-kakek Nabi Zakaria, kakek-kakek umur 100 tahun, istrinya misalkan 80 tahun, kok bisa hamil? Ini kan nggak masuk akal, Pak. Nggak masuk akal. Tapi napa? Dalam surat Maryam di awal Maryam, wa inni khiftul idznada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal 'azmu minni wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria niki, ya Allah, aku selalu dan aku ketika berdoa kepadamu tidak pernah putus asa. Niki 90 tahun sing donga. Akhirnya apa? Dikaruniai Nabi Yahya. Nabi Yahya. Kalau dipikir dengan logika manusia tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin, sudah tua renta, istrinya sudah mandul, sudah tua, kok bisa hamil Nabi Yahya? Tidak mungkin. Tapi ibadah yang dilakukan Nabi Zakaria yang tidak pernah putus asa ini kenapa? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah putus asa, tidak pernah menyesal dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan doa ini Allah berikan rezeki. Rezeki ini apa? Anak. Anak ini rezeki mboten, Pak? Rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala selain usaha. Monggo semoga ini menjadi perhatian bagi kita, muhasabah bagi kita, introspeksi bagi kita agar bismillah nonton, Pak. Kalau ada masalah, ada musibah, ada kesempitan rezeki, harta dan lain sebagainya, anake ngapunten kurang solih, rodok kandhanane angel, bismillah. Kita tirakatane napa, Pak? Donga, salat, istighfar, infak, silaturahim, napa melih? Napa melih wau? Mboten dicatat. Nah, ini nggih niku. Infak, salat, takwa kepada Allah Subhanahu. Nggih, silaturahmi, takwa ngoten. Nah niki, ini kita tirakati, kita coba amalkan dalam keseharian kita. Insyaallah keberkahan hidup akan kita dapatkan Bapak Ibu sekalian. Nggih ngoten Bapak Ibu sekalian yang mungkin dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nggih.